Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, dan yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Darmadi, eh, selaku peneliti di Pusat Riset Fotonika BRIN, dan juga saya hormati juga eh, Profesor Isnaini sebagai Kapus Pusat Riset Fotonika BRIN, dan Bapak Ibu peneliti semua di BRIN ataupun Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya untuk sedikit berbagi terkait dengan apa yang akan kita diskusikan di siang hari ini. Jadi, eh, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Iwan, jadi nama saya Wiyogo Priyowisono, bisa dipanggil Mas Yogo gitu nih. Saya secara afiliasi saya dosen di jurusan kimia di Fakultas MIPA UII atau Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta gitu ya. Terus siang hari saya akan mencoba berbagi atau sharing cerita lah sedikit tentang em, teknik ya yang berhubungan erat dengan mungkin pusat riset fotonika begitu ya. Yang akan coba kita diskusikan yaitu tentang elektrokimia source based platform untuk mendeteksi biomarker penyakit begitu ya. Jadi electrochemical source based platform for sensitive disease biomarker detection gitu. Dan ini sedikit lebih lengkap tentang biodata atau profil saya. Jadi secara prinsip eh, interest riset saya sebenarnya lumayan agak sedikit luas gitu. Jadi tapi bisa dirangkum dalam nano biosensor. Jadi ada nanoteknologinya atau nanomaterialnya, ada sensor dan biosensornya, dan perjalanan S1, S2 saya banyak bermain di elektrokimia. Jadi S1 dan S2 saya di UI. Jadi kebetulan satu angkatan dengan Mas Iwan, tapi mungkin pernah ketemu tapi agak jarang bersapa. Tapi saya yakin saya pernah ketemu karena kami seangkatan. Jadi saya di Departemen Kimia, kalau Mas Iwan di Departemen Fisika gitu ya, angkatan sama di S1 2009 gitu. Jadi saya S1 dan S2 di UI dengan supervisornya ada Prof. Ivan Dini. Jadi pas S1 dan S2 saya banyak bermain di elektrokimia dan nanobiosensor. Dan untuk S3, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan, tadi saya baru hampir setahun lah, belum genap setahun, saya mengambil S3 di Chung Ang University di Korea, di bawah bimbingan Profesor Chebonju, dan beliau bidangnya adalah di Raman, khususnya source untuk biosensor begitu. Sehingga mengapalah di topik penelitian saya untuk dissertasi itu kayak seolah-olah mengawinkan antara elektrokimia dan SES gitu. Jadi itu pun awalnya tidak jadi dari ketidaksengajaan ya, karena memang pas di sana saya tidak punya background SES awalnya karena memang itu lumayan ke arah fisika ya untuk material dan seterusnya gitu. Sehingga saya adanya background elektrokimia baik untuk sensor ataupun untuk elektrosintesis. Sehingga pas diskusi dengan supervisor saya apa nih yang kira-kira bisa digarap gitu ya. Akhirnya timbullah muncul ya udahlah coba dieksplor kaitannya dengan ini elektrokimia SES gitu sehingga muncullah beberapa penelitian dan luaran kaitannya dengan elektrokimia SES begitu. Nah, ini pekerjaan elektrokimia memang banyak sih yang saya kerjakan adalah ketika S3 sehingga ini saya sedikit kenalkan untuk grup riset saya ketika kemarin menempuh PhD di bawah Profesor Jibom Ju. Mungkin sebenarnya Prof. Isna ini juga kalau nggak salah tadi saya lihat sekilas profilnya S3-nya di KAIS nih Prof. Di KAIS mungkin kalau bidangnya sebidang sepertinya mungkin profesornya juga saling kenal gitu karena Profesor Jebom itu salah satu profesor yang cukup senior di bidang Raman dan juga SES begitu sehingga pekerjaan kaitannya dengan elektrokimia SES memang saya kerjakan ketika kemarin tempuh S3 yaitu 2022 sampai 2025 begitu. Eh, dan yang coba akan saya bahas hari ini adalah mungkin pendahuluan kaitannya dengan nanobiosensor, terus ke arah Raman, SES, dan sekilas
apa yang kemarin kami kerjakan kaitannya dengan menggunakan teknologi elektrokimia khususnya untuk di bidang biosensing gitu. Iya, mungkin kita tahu lah di teman-teman yang bekerja di bidang nanomaterial dan sensor gitu ya, atau biosensor, kita mengenal kemarin beberapa tahun yang lalu kita baru mengalami yang pandemi COVID begitu ya, sehingga kita sering kali menggunakan yang rapid test ini. Mungkin hampir semua kita pernah menggunakan ini ya untuk screening gitu, dan ada beberapa alat deteksi lainnya yang memang basicnya adalah biosensor gitu. Sehingga secara prinsip biosensor ini kan kita kenal sebagai suatu tool analitik yang di sini mengkombinasikan bioreseptor dengan detektor gitu ya. Dan ketika kita lihat ini skematiknya biosensor, ketika ada analit ya, analit terus nanti kita di dalam sistem sensor kita, maka kita akan memasang namanya bioreseptor. Yang bioreseptor itu nanti kita bisa bentuknya enzim ataupun antibodi, antigen, DNA, RNA dan seterusnya. Dan ini kelebihan dari bioreseptor ya dibanding dengan reseptor yang di sensor konvensional, ini adalah dia cukup selektif ya, sehingga ketika ada analit yang pas, dia akan merecognize, akan mendeteksi, mengenali, sehingga sinyalnya ini akan diubah menjadi sinyal yang bisa terbaca di situ. Nah, transducernya bisa digunakan secara elektrokimia, thermal, ataupun dalam hal yang kami kembangkan adalah menggunakan spektroskopi Raman seperti itu. Jadi ini adalah gambaran atau skematik umum ketika kita bergelut di bidang biosensor. Jadi di sini ada analit, terus nanti analit ini akan dikenali oleh bioreseptor, atau ada yang menyebutnya sensory layer, atau ada juga menyebutnya juga biological recognition element. Terus nanti ini akan ditranslasi menjadi sinyal yang bisa dideteksi atau bisa diamati begitu. Nah, untuk kriteria dari sensor yang bagus, pastilah biasanya yang akan dikejar adalah kaitannya dengan seberapa sensitif, seberapa selektif, akurasi, dan seterusnya gitu. Jadi harapannya sensornya ini adalah sensor yang bisa dipakai dengan performa yang terbaik gitu, dengan beberapa parameter yang umum dioptimasi tadi, seperti sensitivitas dan seterusnya. Dan kaitannya dengan sensor juga banyak peneliti bidang sensor dan biosensor itu adalah mengembangkan kaitannya dengan POCT, atau kita kenal sebagai point of care testing gitu ya. Point of care testing ini contoh paling mudahnya tadi yang sudah sempat saya sampaikan adalah rapid test di sini. Contohnya adalah si COVID-19 rapid test ini, atau rapid test yang lainnya eh, untuk beberapa penyakit di Indonesia juga sudah banyak juga, atau yang mungkin sering dipakai juga rapid test kehamilan gitu, itu juga termasuk POCT gitu. Nah, tapi biasanya kekurangan dari si rapid test ini adalah sensitivitasnya kurang optimal, ya, belum optimal, sehingga dulu pada ketika saat pandemi COVID-19 itu banyak yang terjadi adalah false negatif atau negatif palsu, sehingga ketika seseorang dia cek rapid test, ternyata dari hasil tes ini dikira negatif karena hasilnya negatif. Padahal di situ sebenarnya orang ini terinfeksi virus COVID-19, tapi karena memang sensitivitas alatnya ini rendah, sehingga dia tidak bisa memberikan data yang akurat gitu. Sehingga kita sebut biasanya sebagai false negatif. Nah, beberapa teknologi itu dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitasnya ini, sehingga beberapa peneliti termasuk grup kami, grup Profesor Jebonju juga mengembangkan, yaitu bagaimana meningkatkan sensitivitas dari si rapid COVID-19 ini. Salah satunya adalah menggunakan teknologi si SARS tadi, sehingga salah satu hasil penelitiannya itu bisa mengimprove sensitivitas dari yang sekitar 50% menjadi 96%, sehingga false negatifnya itu hampir hampir tidak terjadi gitu. Jadi seberapa apapun jumlah atau konsentrasi analit itu bisa dideteksi karena limit deteksinya sangat-sangat rendah.
Sehingga ini salah satu concern mengapa banyak dikembangkan riset terkait dengan SOS nantinya gitu. Nah, masuk ke tadi saya sampaikan bahwa salah satu transducer yang sering dipakai di dalam apa namanya perangkat biosensor adalah spektroskopi Raman atau Raman gitu ya. Yang lainnya ada yang kolorimetrik, ada juga saya mengembangkan yang elektrokimia. Tapi yang akan coba dibahas kali ini adalah Raman scattering atau Raman spektroskopi. Dan Ibu Bapak pasti sudah sangat familiar sekali bahwa spektroskopi itu kan apa ya bidang studi yang mempelajari interaksi di antara gelombang elektromagnetik atau dalam ini cahaya atau laser gitu ya di pusat riset Bapak Ibu dengan materi gitu ya. Nah nanti fenomenanya kan sangat sangat beragam sekali nih Bapak Ibu. Jadi ada yang ditransmisikan, ada yang diabsorpsi, ada yang direfleksi. Nah, dalam hal Raman ini maka yang akan dilihat adalah fenomena scatteringnya atau hamburannya, kita kenalnya di situ. Nah, secara umum, scattering atau hamburan dari cahaya yang datang ke suatu materi itu nanti akan ada dua, yaitu ada hamburan elastis dan juga hamburan inelastis atau tidak elastis gitu. Nah, hamburan elastis ini memang dominan ya. Dalam artian hamburan elastis adalah energi cahaya yang dihamburkan itu akan sama dengan energi cahaya yang datang gitu. Dan walaupun ini dominan, tapi ini tidak banyak digunakan di instrumen karena memang tidak memberikan data kaitannya dengan apa namanya struktur molekul apapun karena memang sinar yang datang ya 100% energinya di-scatter lagi atau dilepaskan lagi sehingga yang kedua adalah inelastic scattering atau hamburan yang inelastis yang di sini adalah nanti menjadi fenomena Raman di situ. Nah, uh, Pak Ibu Bapak juga sudah sangat mengenal sekali kaitannya sedikit history dari Raman scattering ini. Jadi Raman scattering ini adalah fenomena spektroskopi ya, ketika cahaya ini berinteraksi dengan materi dan hasil interaksi ini akan meningkatkan apa energi vibrasi yang menghasilkan scattering yang tidak elastis ya. Maknanya adalah cahaya yang dihamburkan dia akan memiliki frekuensi atau energi yang sedikit berbeda dengan energi dari cahaya yang datang. Sehingga si Raman ini dapat Nobel Fisika di tahun 1930 di situ. Nanti di Raman scattering nanti ada stok dan anti stok, tapi yang nanti menjadi dasar di dalam instrumen spektroskopi Raman adalah yang Raman stok atau stok Raman scattering karena di sini dominan dari molekul di dalam keadaan room temperatur adalah dia berada di ground vibrational state begitu. Jadi uh, Raman stok ini yang akan banyak dipakai sebagai dasar di instrumentasi Raman. Nah, tapi kekurangannya adalah probabilitas efek Raman ini sangat kecil sekali ya. Jadi kalau diibaratkan satu kali terjadi Raman scattering itu per 1 juta foton atau laser yang datang gitu. Sehingga 1 per 1 juta. Nah, ini sehingga spektroskopi Raman memang dikenal kurang sensitif dibandingkan dengan spektroskopi yang menggunakan fenomena-fenomena lainnya begitu. Nah, Um, mungkin ketika ibu bapak bidangnya belum familiar dengan Raman dan sepertinya lebih terutama di Indonesia mungkin banyak yang mengenal FTIR gitu atau infrared spectroscopy sehingga saya akan sedikit compare apa sih bedanya antara Raman dengan IR gitu ya. Jadi secara prinsip uh, teknik deteksinya atau fenomena yang mendasarnya juga sudah berbeda ya. Kalau Raman spektroskopi adalah berdasarkan scattering atau hamburan yang tidak elastis. Kalau spektroskopi FTIR kita lihat bahwa
molekul ini akan mengabsorb sinar IR gitu. Nah, nanti di Raman spektroskopi juga itu yang dilihat adalah perubahan polarisabilitasnya ya. Jadi kecenderungan awan elektron untuk terdistorsi ketika diberikan laser atau sinar gitu. Sedangkan kalau FTIR kan ini karena adanya perubahan momen dipol gitu ya. Sehingga Raman spektroskopi memang biasanya cocok cenderung untuk menganalisis, mengkategorisasi senyawa-senyawa yang nonpolar dan juga ikatan atau molekul yang simetris begitu ya. Terus kalau sedangkan yang FTIR memang dia lebih cocok untuk cenderung yang molekul atau senyawa yang polar dan juga yang dia memiliki ikatan atau molekul yang. Ih, Mas. Tapi kelebihan dari Raman ini dia tidak dipengaruhi oleh kandungan air dan juga kaca ya, sehingga kita bisa menganalisis molekul sampel bahkan yang mengandung air ataupun di permukaan kaca gitu. Tapi sedangkan FTIR dia kelemahannya dia akan sangat diganggu oleh kandungan air dan kaca, sehingga mengapalah banyak peneliti yang mengembangkan deteksi berbasis Raman di sini. Dan Raman kelebihannya bisa mendeteksi secara in situ sehingga secara sampel preparation itu minim, sedangkan kalau FTIR dia lebih perlu preparasi dan seterusnya. Ya, itu sedikit gambaran perbandingan Raman dengan IR sehingga mungkin Ibu Bapak banyak mengenal IR tapi Raman belum terlalu familiar, sehingga coba saya compare untuk menjadi uh, tambahan wawasan seperti itu. Nah, karena tadi fenomenanya sangat, probabilitasnya sangat rendah, sehingga tadi sensitivitasnya sangat rendah, sehingga peneliti pada historinya itu adalah mengembangkan bagaimana sih untuk meningkatkan sinyal siraman ini, sehingga muncullah nanti istilah SERS atau kita kenal sebagai Surface Enhanced Raman Scattering di situ ya. Jadi sederhananya adalah SERS itu bagaimana kita meningkatkan sinyal Raman ya dengan beberapa kali lipat dari molekul yang berada di atau dekat dengan logam nanostructure ya. Misal yang sering kita pakai adalah perak, emas dan seterusnya. Dan penemuan ini sebenarnya juga tidak sengaja atau tidak langsung ya. Awalnya misal si Fleischmann ini dia melakukan eksperimen ya, mengimobilisasi piridin di permukaan elektroda perak gitu ya. Nah, setelah elektroda perak ini di apa ibaratnya dikasarkan menggunakan teknik elektrokimia, ternyata kok sinyal ramanya meningkat begitu ya. Jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi pada saat itu si Fleischmann ini baru menyampaikan di chemistry physical letter ini, oh sepertinya peningkatan sinyal ramanya ini karena perubahan surface area dari elektroda karena proses Rogening ini atau proses pengasaran elektroda ini. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, misal oleh Richard Van Jun ini dan beberapa penelitiannya di dua paper ini dikatakan bahwa peningkatan sinyal Raman ini tidak semata-mata karena perubahan luas permukaan gitu. Dan mulai di sinilah dikenalkan yang disebut sebagai surface enhanced effect atau apa namanya efek peningkatan permukaan atau kita sebut sebagai SERS atau surface enhanced Raman scattering begitu. Jadi secara sederhananya uh, perbedaan Raman dengan SERS itu adalah seperti ini. Itu misalnya ada molekul, terus ini ada sinar data, maka ini Raman scattering. Nah, ketika molekul ini berada di dekat nanostruktur logam, maka Raman scatteringnya dia akan meningkat gitu. Dan secara prinsip nanti peningkatan sinyal dari Raman ini nanti ada dua mekanisme, yaitu mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme elektromagnetik dan juga mekanisme peningkatannya karena secara kimia atau kita kenal sebagai chemical enhancement gitu. Walaupun nanti kontribusi dari apa peningkatan yang elektromagnetik dia cukup dominan yaitu sekitar 10 pangkat 11, sedangkan yang
peningkatan karena faktor kimia itu hanya sekitar 10 pangkat 3 sehingga secara total SES ini ketika dibandingkan dengan normal Raman maka peningkatan sinyalnya bisa sampai sekitar 10 pangkat 12 kali lipat begitu sehingga memang SES ini eh, dikenal sangat bisa mampu meningkatkan sensitivitas dari sinyal Raman begitu. Nah, ini cukup panjang kaitannya dengan historinya ya dari uh, Raman terus sampai dengan SES dan sebenarnya isi SES itu tadi yang sempat kita diskusikan dengan Mas Iwan juga isi SES itu tidak baru karena ketika menemukan si spektra Raman di 1974 ini sebenarnya juga dari fenomena atau dari eksperimen elektrokimia gitu. Tadi yang kita sebutkan ada elektroda Ag itu dicek sinyal lamanya, oh ternyata terjadi peningkatan gitu, sehingga elektrokimia dan Raman sebenarnya sudah dari dulu sudah ada hubungan begitu. Terus, nah kalau mekanisme yang peningkatan elektromagnetik ini adalah ini didasari utamanya adalah fenomena si LSPR ini atau Localized Phase Plafon Resonance. Gampangnya adalah sinar laser ini dia akan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi osilasi dari elektron di logam ini. Misal kita pakainya logam nanopartikel emas gitu ya. Jadi sinyal laser yang kita tembakkan itu memiliki frekuensi yang sama dengan awan elektron dari logam emas ini sehingga ini akan meningkatkan meningkatkan elektriknya, medan listriknya. Nah, karena medan listriknya meningkat, maka dia akan meningkatkan Raman scatteringnya, gitu. Secara sederhana seperti itu. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh ukurannya, bentuknya, komposisinya, dan morfologi dari nanostruktur yang kita kembangkan, gitu. Sehingga banyak peneliti yang memang akhirnya mengembangkan berbagai uh, plasmonik material atau nanostruktur metal agar bisa mendapatkan electromagnetic enhancement yang tinggi ini begitu. Nah, sedangkan kalau mekanisme peningkatan yang secara kimia ini utamanya adalah karena interaksi dari molekul terhadap metalnya ini. Karena kan tadi molekul itu harus terletak atau diabsorpsi, diimobilisasi sangat dekat dengan si nanostruktur metal ini dan ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh geometri adsorpsinya, orientasinya, terus surface coverage-nya seperti apa, bahkan konformasi molekulnya sampai dengan muatan dari molekulnya ini seberapa kuat dia akan terikat di permukaan logam ini akan menentukan seberapa tinggi dari chemical enhancement-nya ini. Nah, di bidang SES juga kita mengenal ada nanogate dan hotspot begitu ya. Nanogate sederhananya adalah celah ya, celah di antara dua ya, at least dua nanostruktur ya. Misal ini adalah ada sparis nanopartikel sparis yang bulat. Nah, di celah di antara keduanya ini ya dengan celah antara 1 sampai 10 nanometer maka dia akan memiliki peningkatan signal yang sangat tinggi sekali. Dia bisa sampai 10 pangkat 8 gitu ya. Jadi kita bayangkan ada molekul di antara ini maka molekul ini akan memiliki sinyal Raman atau yang sangat tinggi. Dan kita juga mengenal istilah ada hotspot ya. Jadi hotspot ini daerah yang memiliki peningkatan sinyal Raman yang sangat tinggi. Jadi kalau misal kita melihat di sini nanogapnya sekitar 2 nanometer, maka di daerah ini kita kenal sebagai hotspot gitu. Nah, untuk menghasilkan atau memfabrikasi search platform, kita kenalnya sebagai substrat yang kita pakai untuk melakukan eksperimen search, kita kenal sebagai search platform. Masa secara umum kita bisa pakai pendekatan kimia,
dan bisa pendekatan fisika begitu ya untuk mendapatkan si metal nanostruktur ini. Sehingga di penelitian kami dan grup kami juga banyak mengembangkan misal ada colloidal plasmonic nanoparticle ya, yang nanosfer ataupun yang core satelit, ada juga yang 3D popcorn ataupun yang structured gold surface seperti ini. Atau ada juga kita mengembangkan yang basicnya pakai physical approach ya, pakai fotolitografi sehingga kita dapat gold nanopopcorn seperti ini, atau gold nanodimple, ataupun dan nanopilar dan nanotrimer. Sehingga secara prinsip kita bisa desain dan banyak peneliti yang mendesain kaitannya dengan SES platform ini adalah untuk mengejar bagaimana mendapatkan peningkatan sinyal search yang sangat signifikan begitu. Nah, terkait dengan elektrokimia search, jadi prinsipnya elektrokimia search ini kan dia perpaduan antara elektrokimia dan search ya untuk meningkatkan utamanya adalah mengimprove performa analitisnya atau sensor ya kalau kita lihat sehingga kita bisa desain eksperimen di sini ada nanti potential search sebagai elektrokimianya terus nanti Raman spektrometernya. Jadi secara sederhananya kita berikan potensial listrik ke substrat ini atau kepada elektroda kerja ini sehingga terjadi peningkatan sinyal begitu. Sehingga walaupun secara umum uh, format ISISES nanti ada beberapa yaitu bisa mengukur spektrum Raman ketika kita memberikan potensial listrik tertentu jadi secara simultan bareng ya. Terus bisa juga mengukur sinyal source baru kemudian elektrokimia atau sinyal elektrokimia kemudian source gitu. Jadi tergantung uh, desainnya seperti apa. Terus elektrokimia di isi sistem ini utamanya biasanya ada dua peran yaitu peran untuk meningkatkan sinyal source ya. Jadi mengapa sih banyak digunakan elektrokimia atau di combine ya di combine antara elektrokimia dengan SES. Tujuan pertama biasanya untuk meningkatkan sinyal SES itu sendiri atau bisa juga yang kedua adalah dengan elektrokimia kan kita bisa memfabrikasi berbagai struktur nanomaterial gitu ya sehingga itu bisa digunakan sebagai substratnya atau substrat source-nya. Nah, secara umum elektrokimia itu bisa meningkatkan performa SES ini bisa merubah muatan permukaan dari sel substratnya atau bisa mengontrol absorpsi molekulnya, bisa meningkatkan surface coverage-nya atau bisa mengatur pH-nya atau bisa mengoksidasi baik molekul ataupun sel substratnya ataupun bisa ini mendekatkan molekul uh, ke permukaan elektroda atau substratnya seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita mengombin antara elektrokimia dengan SES. Nah, sehingga di penelitian kami yang coba kami lakukan pertama adalah kita menggunakan elektrokimia untuk memfabrikasi substratnya ini. Terus kita juga menggunakan teknik elektrokimia untuk meningkatkan sinyal source-nya ya dengan cara mengontrol absorpsi dan konformasi molekulnya. Dan yang ketiga kita coba menggunakan teknik elektrokimia ini untuk mengukur atau mengontrol ukuran nanogap tadi. Karena ketika kita bisa mengontrol ukuran nanogapnya, maka kita bisa meningkatkan signalnya begitu. Jadi ada 3 poin yang kita coba kembangkan dengan cara mengkombinasikan elektrokimia dengan SES. Nah, uh, di teknik elektrokimia yang kami pakai adalah teknik elektrokimia dasar, yaitu kita menggunakan cyclic photometry dan juga kloroantrometri. Jadi cyclic photometry ini untuk melihat bagaimana sih profil redoxnya, ya oksidasi reduksinya, ya. Dan kalau kloroamperometri kita pasang di potensial tetap ya melihat oksidasinya seperti apa, reduksinya seperti apa pada waktu tertentu. Sehingga di elektrokimia maka kita ketika kita mengaplikasikan teknik CV ataupun kloroamperometri kita secara
bersamaan juga mengukur sinyal Raman atau surge-nya, sehingga kita kenal sebagai isi surge gitu. Nah, di pekerjaan pertama kami, jadi kami coba apa ya, melihat fenomena bagaimana kita menganalisis Raman reporter molekul malasid green ya pada permukaan substrat emas begitu. Jadi idenya adalah Malasid green kita tahu ini adalah synthetic dyes ya. Ini yang banyak dipakai di industri pewarnaan ataupun printing. Tapi di sisi lain ini banyak digunakan secara ilegal ya di beberapa industri aquaculture ya, karena dia punya sifat antiseptik, sebagai apa antibakterial dan seterusnya. Dan di sisi lain juga Malasid green ini sebenarnya digunakan juga sebagai Raman reporter atau penanda Raman di beberapa sistem biosensor yang berbasis SERS. Nah, kelemahannya si Malasid Green ini karena strukturnya seperti ini, sinyalnya tidak cukup sensitif lah dibandingkan dengan Raman reporter lainnya gitu. Dan di sisi lain, Malasid Green ini juga sangat sensitif terhadap pH dan dia juga elektroaktif. Maknanya juga bisa dioksidasi dan bisa direduksi di dalam sistem redox begitu. Nah, ide dari penelitian yang kami lakukan kemarin itu adalah bagaimana kita mencoba menggunakan elektrokimia Raman itu atau scissors untuk melihat bagaimana sih ketika molekul malacidity green ini kita berikan potensial ya. Apakah mungkin mengalami oksidasi, mengalami reduksi, atau mungkin terjadi perubahan kekuatan adsorpsi ataupun perubahan konformasi struktur sehingga harapannya ini bisa meningkatkan sinyal search dari si malasid green di permukaan search subtype-nya begitu. Sehingga di desain penelitiannya itu kita mengkombin antara Raman spektrometer dengan alat elektrokimia ya. Kita pertama adalah kita memfabrikasi gold nanostructure di permukaan carbon skin print electrode. Nah, setelah itu baru kita mengimobilisasi si malasid green ini, dan setelah itu baru kita meng-setup antara Raman dengan elektrokimia begitu. Nah, ini fabrikasi apa namanya uh, substrate-nya ya. Jadi secara elektrokimia kita deposisi AU-nya ya. Terus, nah sehingga kita dapat ini awalnya yang SPL carbon bare ini yang sudah ada nanostruktur AU-nya, sehingga kita bisa dapat struktur itu seperti popcorn begitu. Nah, kita pakai elektroda ini, selanjutnya kita imobilisasi si malasid green ini di permukaan si elektroda ini untuk melihat bagaimana sih profil search-nya ini, sehingga kita imobilisasi MG-nya di permukaan search ini. Nah, pertama adalah kita lihat CV profilnya atau redox profilnya ya. Kita bisa lihat yang hijau ini adalah ketika ada malasid green ya. Nah, kita bisa lihat kalau yang hitam ini adalah tidak ada malasid green-nya. Kalau ini ada, kita lihat ada oksidasi dan reduksi dari Mg, sehingga sesuai tadi bahwa Mg ini elektroaktif begitu. Nah, setelah itu kita juga perlu cek bahwa yang hitam ini adalah elektrolit ya, dengan elektroda tadi AU yang kita prepare, ternyata tidak ada redox di sini, sehingga bisa kita lihat di potensial minus 0,2 sampai 0,6 ini ya hanya malasid green yang mengalami redox, sehingga kita bisa fokus di fenomena malasid green ini. Dan kita coba cek juga di rentang potensial yang lebih luas bahwa betul ada oksidasi dari emas elektrodanya ini, yaitu di sekitar lebih dari satu, untuk mengkonfirmasi bahwa memang di potensial yang cukup kecil yaitu minus 0,2 sampai 0,6 belum terjadi uh, oksidasi atau perubahan struktur dari ses substrate-nya ini, sehingga kita fokus melihat fenomenanya adalah karena adanya reaksi atau karena pengaruh si malasid green ini begitu. Nah, setelah itu kita juga cek uh,
efek dari pH ya untuk ini desain steril elektrokimia untuk melihat ada pengaruh pH nggak sih gitu. Dan biasanya ini untuk melihat atau menghitung berapa proton dan elektron yang terlibat di dalam reaksi redox malasid green ya. Jadi setelah kita variasi pH, kita plot, maka kita dapat value slope-nya ini dan ini mendekati sistem untuk dua elektron dan satu proton gitu. Jadi di dalam redox malasid green ini ya itu reaksi oksidasinya dengan cara melepas dua elektron dan satu proton sehingga kita bisa coba mendesain atau mempropose mekanisme reaksinya seperti apa begitu ya. Nah, ini yang coba kita propose sementara pada saat itu untuk sebagai awalnya adalah malasid green teroksidasi menjadi malasid green radikal. Terus ini akan diserang oleh molekul malasid green yang lain sehingga terjadi bentuk dimer gitu ya. Ini sesuai jumlah proton dan elektron yang terlibat gitu. Nah, untuk mengkonfirmasi ini maka kita coba cek secara in situ yaitu mengukur secara real time spektra sesnya gitu ketika kita berikan potensial listrik. Idenya seperti itu. Nah, ini untuk yang kita studi si ASES namanya adalah control amperometric source ya. Kita lihat di sini bahwa kalau yang in air ini kita mengukur spektra source untuk malasid green di kondisi kering. Kalau CP ini kondisi basah. Nah, kita lihat bahwa ketika di kondisi basah, dia harus di kondisi elektrolit, ini terjadi peningkatan sinyal gitu ya. Sehingga harapannya ketika nanti diukur secara isi sas juga dia akan memberikan sinyal yang cukup tinggi. Terus kita juga variasi potensial gitu ya, dari minus 0,8 sampai 0,8. Nah, kita lihat bahwa terjadi peningkatan sinyal ya ketika kita berikan di potensial yang cukup positif gitu. Sehingga uh, kita bisa uh, akan menggali lebih detail untuk memahami bagaimana sih korelasi antara potensial yang diberikan dengan profil source dari MG dan juga mungkin fenomena molekularnya. Sebenarnya apa yang terjadi di molekul malasid green ini. Sehingga setelah melakukan Coulomb-Magnetic source, maka kita melakukan cyclic voltammetric source yaitu untuk melihat secara real time apa yang terjadi gitu ya. Ini sama dari minus 0,2 sampai 0,6 dan berdasarkan spektra source yang kita ukur maka kita bisa coba apa namanya mengidentifikasi molekul apa yang terjadi di setiap posisi potensialnya sehingga kita bisa menggambar mempropos perubahan konformasi dari malasid green di setiap potensial yang berbeda sehingga awalnya ini malasid green, nah ketika dioksidasi uh, awal ini melepaskan elektron sehingga menjadi malasid green yang radikal terus oksidasi lebih lanjut sehingga menjadi dimer begitu. Dan kita juga coba lihat dari apa uh, rasio dari dua intensitas utamanya untuk melihat perubahan dari molekul malasid green ini. Dan kita juga confirm menggunakan diplot begitu dan kita juga optimasi pH-nya ya untuk melihat pH berapa bahwa malasid green ini dia memiliki sinyal yang terbaik. Nah, kalau secara spesiesnya malasid green itu di kondisi asam gitu untuk mendapatkan uh, spesies yang terbanyak sehingga prediksinya sinyal ramanya atau sesnya itu juga di kondisi asam gitu. Dan betul setelah kita cek di variasi pH maka kita lihat di pH 4 ini sebagai pH terbaik untuk uh, melakukan analisis isi ses terhadap malasid green. Jadi selanjutnya kita compare ya antara si Visus dan si Asus dan kita bisa meningkatkan sinyal si malasid green ini dibandingkan dengan teknik ses yang konvensional begitu. Jadi dari studi ini memang kita bisa coba mengidentifikasi bagaimana evolusi dari orientasi absorpsi dari malasid green di permukaan Mars ya
ketika kita berikan potensial yang berbeda ya dari minus 0,2 sampai 0,6 gitu sehingga kita identifikasi ini dengan melihat profil ramanya gitu. Dan sehingga kita juga bisa mempropose apa namanya mekanisme dari peningkatan sinyal SES ini seperti ini. Jadi ini ketika masif green di permukaan substrat SES, kalau yang konvensional maka tidak terjadi reaksi apapun, maka sinyalnya lemah. Nah, ketika kita berikan potensial positif 0,6, maka terjadi elektrodimerisasi sehingga akan terbentuk dimer di sini dan absorpsinya lebih kuat, maka di sini sinyal sesnya meningkat. Jadi itu studi pertama yang kami lakukan seperti itu. Ya, itu hasil dari studi awal kami bagaimana menggunakan teknik SES, SEC SES maksudnya untuk meningkatkan sinyal deteksi malasid green dan juga mencoba melihat mekanisme yang mendasari terjadinya peningkatan sinyal ini. Dan yang kedua juga kami mencoba menggunakan isi search untuk di sistem yang lebih real atau di sistem sensor yang lebih applied mungkin gitu sehingga ini mungkin akan lebih lebih mudah dipahami dan tidak akan terlalu lama. Jadi idenya tadi penelitian pertama tadi kita bisa meningkatkan absorpsi dari malasid green dengan memberikan potensial yang positif sehingga bisa meningkatkan sinyal aman. Terus penelitian di grup kami juga pernah melakukan apa namanya deteksi molekular ya berbasis DNA ya dengan cara dia menggunakan nanodimple di sini. Terus kita punya Ses nanotech di sini dan ketika mendeteksi DNA ya di sini yang dipakai adalah DNA bright COVID-19 maka akan terbentuk nanogap di sini ya. Nah, nanogap di sini sehingga kita bisa mendeteksi sinyal ramanya. Dan di kami juga mengembangkan beberapa nanoplasmonik sebagai size substrat seperti popcorn dan dimple, tapi kita tahu bahwa yang popcorn ini sinyal enhancement-nya lebih tinggi sehingga dari dua penelitian ini kita simpulkan bahwa jarak nanogap ini dia akan bergantung pada jarak si hybridisasi DNA ini sehingga idenya dulu kemarin adalah bagaimana kita bisa membuat nanogap ini lebih dekat, lebih terkontrol dan lebih precise sehingga kita bisa dapat enhancement sinyal yang lebih tinggi begitu. Ini set yang kami pakai, set gen dari SARS-CoV-2 dan kalau diestimasi ini apa nanogap yang terbentuk ketika terdeteksi analit ini masih sekitar 13 nanometer sehingga masih di atas 10 sehingga sinyalnya diprediksi tidak terlalu kuat. Nah, ide yang digagas adalah bagaimana kita menggunakan si isi ses ini di sini sistem isi ses kalau ini yang konvensional ya ini popcorn ini ses Nanotech. Nah di sini sinyalnya cukup rendah. Nah ketika kita berikan sinyal listrik atau potensi listrik yang positif maka akan terjadi elektrostatik interaksi ya antara si ses Nanotech ini dengan permukaan AU-nya ini sehingga nanogapnya mendekat sehingga sinyalnya akan lebih tinggi. Idenya seperti itu. Itu ini tidak usah terlalu detail karena waktunya terbatas sehingga kita pertama fabrikasi dari nanopopcorn ya. Terus kita cek juga sinyal kita masih menggunakan malasid green sebagai raman reporternya sehingga ini juga menunjukkan bahwa malasid green cukup sensitif di permukaan popcorn dibanding dengan substrat yang lain. Terus kita juga cek profil malasid green di permukaan popcorn juga masih sama terjadi reaksi redox juga. Terus kita juga cek profil elektrokimia sesnya di permukaan popcorn dan sama. Jadi ini akan sinyal meningkat di potensial yang positif begitu. Nah, sehingga kita setting untuk bikin ses nanotech-nya. Terus nanti bisa ditanyakan kalau yang belum jelas. Terus
Nah, kita confirm bahwa si ses nanotechnya ini dia juga muatannya negatif ya, sehingga ketika ses nanotechnya negatif, maka ketemu permukaan nanopopcorn yang kita kasih potensial positif, maka harapannya elektrostatiknya meningkat gitu. Nah, ini kita optimasi juga untuk apa namanya capture DNA-nya, terus kita juga cek on off-nya ya. Ini jadi uh, off ya ketika tidak ada uh, analit. Kalau ini ketika ada analit yang merah ini sehingga ini sinyalnya pasti lebih tinggi gitu ya. Ini konvensional source. Nah, ketika kita berikan uh, elektrik di sini ya, misal 0, awalnya ini white nano gap, dan kita ketika kita berikan potensial positif 0,6, maka ada elektrostatik yang kuat, maka akan mendekatkan nano gap ini dan harapannya sinyal sesnya meningkat begitu. Nah, kita optimasi berapa sih potensial listrik yang paling sesuai gitu ya. Jadi dari eksperimen kita dapat 0,6 sebagai potensial yang paling bagus ya, sehingga selanjutnya kita pakai 0,6 volt dan kita compare antara konvensional search dengan e-search dan kita dapat eh, peningkatan deteksi limitnya sampai sekitar 10 kali ya dengan bantuan electrochemical dibanding dengan yang konvensional, sehingga secara prinsip eh, kita bisa mempurpose peningkatan ses signal ya dengan memberikan potensial listrik ya pada sistem hibridasi DNA, yaitu untuk deteksi eh, biomarker penyakit yang berbasis DNA. Secara singkat seperti itu. Eh, ini hanya eh, gambaran kedepannya ketika nanti sudah ini alat yang kami pakai jadi masih Raman benchtop yang besar, terus ini sistem elektrokimia yang kemarin akan digarap adalah bagaimana mengkonvert dari yang besar ini menjadi yang lebih portable di sini, karena ini ada Raman yang portable sehingga harapannya ini bisa dipakai secara onsite begitu. Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika ada yang mau jelas, mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih, Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wiyogo. Ini sangat menarik ya sampai kita lupa waktu nih. Udah hampir sejam, tapi saya tadi sangat enjoy ya sama penjelasannya Mas Wiyogo itu. Jadi banyak spektrumnya ya yang ternyata bisa Betul. dibahas dari sini ya Mas ya. Eh, yang pertama tadi dari sisi historia saja sudah menarik ya, di mana mereka salah prediksi ya, dikirain cuman Betul, betul. surface area yang lebih besar, tapi ternyata ada apa namanya faktor search yang waktu itu mereka nggak tahu gitu. Menarik. Terus dia juga ada sisi interdisiplinnya ya. Jadi kayak tadi DNA, berarti kan butuh pengetahuan biologi juga ya untuk Ya, itu betul. masuk ke sana. Betul. Gitu. Oke, tapi kita coba kasih ke eh, ini dulu ya, ke audiens ya Mas ya, yang mau bertanya gitu. Di sini udah ada Pak Profesor Isnaini yang bertanya melalui kolom chat. Jadi izin bertanya untuk search dengan EC ini, apakah bisa yang pertama dilakukan untuk berbagai bentuk sampel, misalnya dia padatan, koloid atau gas, Mas. Itu Iya, iya. pertanyaan pertama. Itu dulu deh, Mas. Lanjut dijawab aja dulu, Mas. Baru nanti kita ke Iya, pertanyaan. iya. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau kita melihat teknik search itu kan eh, dia bisa dipakai di sistem kering atau padat gitu ya. Jadi dalam artian misal kita punya apa namanya substrat ya, substrat source, terus kita punya sampel deteksi kering selesai gitu ya, itu bisa bahkan di sistem cair bisa juga gitu ya, misal kita kenal ada microfluidic gitu ya, itu bisa juga di sistem cair gitu. Nah, tapi untuk yang elektrokimia search ini memang karena kan kita mengcombine antara sistem yang search dengan sistem elektrokimia gitu ya. Dan yang sejauh saya baca, sejauh yang saya lihat, memang sebagian besar melakukannya adalah di sistem cair atau sistem aqueous gitu. Karena
untuk sistem elektrokimianya kita kan paling tidak perlu dua atau tiga elektroda ya. Ada elektroda kerja, ada elektroda referen, dan elektroda pendukungnya. Dan di situ yang dipakai adalah sistem aqueous atau cair begitu. Sehingga sejauh yang saya baca dari peneliti-peneliti yang bermain di electrochemical cells memang masih terbatas di dalam artian ketika pengukuran isi sesnya ini harus dalam sistem yang cair begitu. Walaupun sebenarnya ketika misal kita punya substrat ses, terus kita deteksi analitnya ya sudah deteksi beres. Nah, kita masukkan ke sistem isi ses untuk meningkatkan sinyal gitu. Itu bisa saja gitu. Tapi untuk ketika mengukur isi sesnya itu memang harus dalam kondisi yang aqueous atau cair. Itu yang sepengetahuan saya yang saya baca dari beberapa penelitian isi ses, peneliti ses, dan juga yang saya lakukan sementara memang di sistem aqueous atau cair begitu, Mas. Hmm. Nah, ini sebagai follow up juga ya, Mas. Kalau dalam isi search ini berarti dia harus pakai elektrolit ya. Dan elektrolitnya tadi Pakai yang elektrolit. NaCl ya, kalau Mas pakai Betul tadi. lah. Saya Itu pakai krusial, Mas. NaCl. Nggak harus dipakai. Harus ada elektrolit. Nggak bisa kayak misalnya dia di ruang kosong aja gitu. Iya, kalau sistem elektrolit memang pakai elektrolit gitu ya. Hmm. Walaupun elektrolit yang cair kan elektrolitnya kadang ada yang pakai tidak cair juga gitu. Tapi mostly yang dipakai rata-rata memang yang elektrolit bentuknya aqueous begitu. Hmm. Dan itu berpengaruh krusial, Mas, ke apa namanya ke signal yang dibaca sama itu tadi kan materialnya, material targetnya itu kan bertransformasi ya. Kemudian dia bisa dibaca gitu signalnya. Gitu. Iya, betul betul Faktor betul. elektron. Jadi secara prinsip memang kita kan mengkombin antara sistem elektrokimia ya. Jadi ketika mungkin teman-teman ada yang riset di bidang elektrokimia kan sebagian besar ketika kita melakukan deteksi elektrokimia memang ada elektrolitnya dan itu sistemnya sebagian besar adalah cairan begitu ya. Walaupun ada juga yang sistem yang non cairan tapi secara teknikal di lab masih jarang dan saya belum pernah melakukan juga gitu. Tapi secara umum adalah di sistem cairan atau aqueous. Hmm, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah EC yang tidak kontinu, misalnya dia bersifat pulsa ya, Mas ya, tegangannya itu, apakah bisa memberi hasil yang lebih optimal untuk peningkatan search? Oke, baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan ini menarik sekali. Jadi uh, betul bahwa di sini kan memang uniknya adalah bidang isi search ini memang kalau saya baca di reviewnya, jadi sebagian besar itu adalah berangkat dari orang search atau orang raman yang tidak tahu elektrokimia gitu. Coba combine gitu sehingga dia kuat di search atau raman tapi elektrokimia lemah gitu. Atau ada juga yang orang elektrokimia dia paham elektrokimia tapi belum tahu search gitu, mencoba belajar gitu. Dan masih sangat sedikit sekali yang ibaratnya paham keduanya gitu. Jadi orang Raman atau SES, terus orang elektrokimia itu, sehingga eksplorasinya memang masih terbatas. Tapi betul bahwa yang kami lakukan kemarin memang apa namanya pemberian potensialnya itu masih yang continue atau yang belum belum di pulse. Padahal di dalam elektrokimia kan kita kenal berbagai macam teknik ya, ada square wave voltammetry, terus ada anodic stripping voltammetry, ada DPV ya, different pulse gitu. Dan kalau saya lihat dari yang saya pelajari, maka itu akan memberikan juga apa namanya efek sinyal Raman yang akan berbeda. Ya. Karena ketika kita berikan apa namanya different pulse ataupun square wave di situ kan itu akan memberikan apa namanya ya perubahan apa namanya perubahan karakter atau sifat behavior molekul di permukaan dari elektrodanya gitu ya. Sehingga walaupun memang belum banyak Mas betul, saya baca-baca rata-rata mereka hanya menggunakan kalau nggak CV search, cyclic filtrometric search, mentok ya tadi amperometric search gitu. Sehingga pada saat kemarin juga saya ada kepikiran ke depan untuk banyak mengembangkan yang tadi kaitannya dengan menggunakan pulse apakah tadi different pulse voltammetry, square wave untuk melihat fenomenanya di situ, betul. Jadi secara prinsip sinyal source-nya akan dipengaruhi juga oleh oleh apa namanya
bagaimana kita memberikan pulsa dari elektriknya ini, begitu Mas, yang saya pahami. Oke, sama mungkin itu ya Mas ya, kalau misalnya pakai pulsa berarti kita bisa mengakses studinya itu lebih ke apa ya, ke proses transiennya gitu ya. Kalau yang ini berarti kan Betul, dia di betul, steady betul, state ya betul. Mas ya, lambat banget gitu, Ya, tunggu equilibrium. ya, kalau kalau tadi yang kalau amperometric source itu kan dia lebih steady state ya, karena kita ukur misal yang saya lakukan 15 detik gitu ya, terus nanti kita lihat peningkatannya. Tapi Hmm. kemarin juga yang kalau cyclic photometrist itu juga sudah transient gitu, karena kita bisa melihat profil search ketika di potensial minus 0,2, 0, minus 0,1 secara real time gitu. Tapi yang tadi saya sampaikan kalau cyclic photometry kan itu juga masih ibaratnya tidak ada pulse yang diberikan ya, dia hanya bergeser dari minus pelan-pelan positif terus balik lagi gitu. Tapi betul ini bisa menjadi riset lanjutan gitu. Karena saya baca-baca masih jarang sekali yang mencoba mengeksplor tadi, Hmm. terutama yang di elektrokimia ya. Karena agak masih jarang yang orang elektrokimia untuk ibaratnya mengeksplor di bagian search-nya ini begitu. Hmm. Oke, menarik. Nah, ini kan sebetulnya kita janjinya sampai 14.30 ya Mas ya. Tapi kalau kita tambahin sekitar 15 menit, Mas Ya, Yogo siap, ada nggak ini. apa-apa Mas, aman, aman, Iya, aman. Saya soalnya ini cuma menarik nih. yang aja. Siap, siap. Banyak yang bertanya. Nah, ini ada lanjutan dari Bu Yulia Tiherbani ya. Salah satu peneliti senior juga, senior saya di Fotonika. Jadi ada tiga pertanyaan nih. Yang pertama, em, izin bertanya, isi search yang berkaitan dengan tag DNA hybridization. Apa yang Ah, ya, dimaksud dengan betul. search tag? Apakah semua nanopartikel bisa jadi search tag atau tidak selalu AU? Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Pertama, search tag itu, jadi eh detailnya biar jadi search tag itu adalah pertama kita tadi kan mengenal ada Raman Reporter gitu ya. Raman Reporter itu kan sebenarnya label ya. Label yang Raman Reporter. Pertama saya jelaskan Raman Reporter. Raman Reporter itu adalah molekul yang dia memiliki sinyal yang Raman yang sangat spesifik begitu ya. Nah, misal kayak tadi malasid green begitu. Nah, si Raman Reporter ini biasanya digunakan untuk sistem yang biosensor yang indirect atau tidak langsung gitu ya. Misal kita mau mendeteksi DNA gitu ya. DNA kan panjang dan molekulnya kan mentok-mentok ada karbon, ada ikatan hidrogen, fosfor dan seterusnya. Dan itu kan tidak tidak spesifik begitu ya. Nah, sehingga jarang sekali yang mendeteksi DNA langsung DNA di move ke ses substrate terus cek ramanya atau sesnya jarang sekali karena dia tidak spesifik ya. Semua DNA mentok kayak gitu. Sehingga untuk menjembatani agar biaya sensor spesifik adalah kita menggunakan tadi namanya Raman Reporter begitu. Nah, Raman Reporternya ini biasanya adalah diimobilisasi ke tadi plasmonic nanopartikel atau nanopartikel logam, yaitu nanopartikel yang dia memiliki tadi apa lokalis plasmon resonan tinggi. Dan yang umum dipakai memang sejauh ini adalah emas dan perak begitu ya. Kalau dilihat dari historinya, perak ini secara enhancement size-nya itu lebih tinggi dibanding emas. Tapi kalau dilihat dari stability-nya, biocompatibility-nya memang lebih unggul emas. Sehingga memang di banyak peneliti ses lebih suka menggunakan emas dibanding dengan perak begitu. Jadi apakah hanya AU? Tidak gitu ya. Bisa AU, bisa AG. Dan sebenarnya bisa pakai nano atau metal yang lainnya gitu. Tapi yang umum dipakai karena memberikan enhancement tadi electromagnetic enhancement yang tinggi adalah emas dan perak sehingga memang yang banyak dipakai adalah emas dan perak. Dan nanti itu juga banyak dikembangkan terkait strukturnya apakah dia spherics atau tadi apa nanopopcorn dan seterusnya gitu ya. Jadi seasonal tag itu tadi ketika ada Raman reporter yang diimobilisasikan ke dalam suatu metal nanopartikel ya, dan ini akan digunakan untuk sebagai label ketika mendeteksi
uh, suatu target kita sebut sebagai suspek di situ. Jadi kalau boleh saya tampilkan tadi sebentar yang ini. Sebentar, yang biar sedikit biar hmm, sedikit yang di depan ini Mas. Ah, Iya, jadi suspek ini yang bulat ini sebagai nanopartikel emas spherical, terus yang hijau ke bulat ini sebagai malasit greennya, ini sebagai sustek ini ya, sebagai uh, penanda nanti yang ini yang kita rekam sinyalnya ya. Jadi ketika nanti ada molekul target bright DNA ini, maka bright DNA ini akan berikatan dengan capture antibody capture DNA yang nempel di sini dan berikatan juga dengan detection DNA yang nempel di sestral text sehingga dia akan bentuk hibridisasi gitu ya di sini. Jadi sestral text itu tadi ya tadi apa namanya dia nanopartikel yang diimop dengan suatu Raman reporter begitu. Hmm, Begitu jadi Mas. yang dibaca di sini adalah si fingerprint dari si Malasit Green gitu ya Mas ya. Sementara si Betul, betul, betul. DNA-nya itu Finger nggak kebaca sama sekali ininya Mas, search-nya. DNA ada tapi lemah sekali. Bahkan kalau pas saya eksperimen hampir tidak terbaca. Begitu. Hmm, Karena memang salah satu kriteria Raman reporter yang dipakai adalah dia sinyalnya spesifik dan dia memberikan sinyal yang cukup tinggi dibandingkan dengan molekul-molekul yang ada di dalam sistem atau metriknya begitu. oke. Ini Malasit Green ini dia kan gimana ya? Dia kan memfungsionalisasi si goldnya gitu ya Mas ya. Iya, dia dia Itu uh, nempel di permukaan gold. oh ada treatment tertentu Mas kok dia bisa nempel gitu atau cuma dicampur biasa aja? Dia sebenarnya sistemnya pakai elektrostatik, Mas. Kalau kita lihat gold yang saya pakai itu kan saya stabilisasi dengan sitrat, ya. Hmm. Gold nanopartikel ketika sintesis saya pakai sitrat sehingga sitrat itu kan permukaannya negatif, Mas. Jadi molekulnya Hmm. kan negatif itu ya. Nah, molekul sitrat yang negatif itu, nah ketika ditambah dengan malasid green itu secara struktur dia ada kationiknya. Sehingga karena Mg nya positif, terus si nanopartikel itu sitrat stabilis negatif, maka akan bisa nempel itu secara elektrostatik begitu. Si malasid green di permukaan gold gitu. Hmm. Oke, berarti elektrostatik aja ya. Iya, Oke. betul. Walaupun memang ada juga Raman reporter yang secara chemical, Mas. Jadi ada turunannya namanya MgITC, Malasid Green Isothiocyanat. Dia ada kayak SH-nya gitu kan. Apa namanya ikatan SH kan bisa cukup kuat ya ke permukaan gold. Ada juga yang secara chemical begitu. Hmm. Dan yang secara chemical itu memang enhancement apa namanya sinyalnya dia akan lebih tinggi. Tapi karena pas riset pertama saya menggunakan Mg, maka di riset kedua saya tetap menggunakan Mg. Walaupun beberapa peneliti yang lain itu lebih suka menggunakan MgITC, tadi yang malasid green isothiocyanat yang bagaimana apa caranya nempel ke permukaan goldnya secara chemical begitu sehingga lebih kuat. Hmm. Oke. Nah, ini udah sekaligus menjawab tiga pertanyaannya Bu Yuli tadi ya. Em, nah, ini pertanyaan dari saya nih, Mas. Ya, Kebetulan berkaitan sama ini ya, eh, markernya kalau Mas di sini kan pakai Malasid Green gitu. Apakah marker-marker tadi kriteria marker itu kan kalau kata Mas yang dia well documented ya, peak-peaknya itu udah diketahuin. ya, betul, betul, Iya betul, kan Mas? betul. Apakah semua atau kebanyakan organic dyes ya? Kalau dalam case kami itu Malasid eh nggak tahu ya kebanyakan kelihatannya di grup grup riset kami ini pakai methylene blue Mas.
gitu. Ya, Apakah ya, ada ya. preferensi tertentu? Apa yang membuat Mas itu kemarin lebih senang Malasid Green daripada organic dyes yang lain gitu? Ya, ya, betul, betul. Pertama, Raman reporter ya. Kita menyebutnya biasanya Raman reporter atau Raman tag biasanya ya. Raman tag, Raman label begitu ya. Nah, memang sebagian umumnya mereka menggunakan molekul-molekul yang basicnya dyes ya. Basicnya dyes, banyak tadi ada malasid green, terus mungkin ada juga yang tadi apa yang Mas Methylene Iwan blue, pakai methylene blue ya. methylene blue, terus ada methyl orange banyak lah. Jadi Iya. hampir semua apa namanya organik atau synthetic dyes itu bisa dipakai. Jadi kriterianya dia punya apa namanya serapan raman yang spesifik begitu ya. Dan karena secara struktur kan organic dyes, synthetic dyes ini lumayan agak besar ya. Jadi itu Hmm. juga akan cukup berpengaruh yang secara umum dia memiliki raman apa namanya raman cross sectionnya besar begitu ya. Walaupun ada juga sebenarnya raman reporter yang kecil-kecil ya, kecil-kecil yang basicnya adalah benzen turunan itu ya. Nah, Hmm. mengapa walaupun sebenarnya di grup kami juga sebenarnya tidak hanya menggunakan MG ya atau Malasid Green. Utama dua yang dipakai biasanya adalah Malasid Green sama Malasid Green isothiocyanat tadi. Dan mostly pakai yang Malasid Green isothiocyanat. Pertama tadi karena Malasid Green isothiocyanat itu dia apa namanya nempel ke permukaan apa plasmoniknya atau ke permukaan awannya dia secara chemical lebih stabil, gitu ya. Nah, mengapa kok pada penelitian saya menggunakan malasid green yang secara fisikal? Karena uh, pada saat itu kami ingin melihat kalau sudah nempel secara chemical itu agak susah untuk dilihat perubahan apa namanya absorpsi orientasinya gitu ya. Karena molekul kalau di permukaan logam udah nempel chemical kan dia agak berubah bergerak untuk gerak susah gitu. Tapi ketika hanya elektrostatik, maka kita bisa mendrive, memberikan potensial baik negatif, positif, maka harapan kami pada saat itu, wah ini nanti kira-kira absorpsinya seperti apa, berubah atau tidak, konformasinya berubah atau tidak gitu. Sehingga mengapalah pada saat itu juga kami memilih MG begitu. Dan MG secara sinyal raman kan tidak terlalu tinggi dibanding dengan MG ITC itu. Jadi kalau sudah tinggi ngapain kita tingkatkan sinyalnya gitu. Jadi yang riset memang riset fundamental untuk melihat bagaimana kita mencoba meningkatkan sinyal dengan kombinasikan elektrokimia terhadap seperti itu, Mas. Oh, oke. Siap, Mas. Terima kasih insight-nya. Em, Berikutnya nih, pertanyaan dari Bu Lia ya, salah satu researcher di Fotodika juga. Apakah DNA tersebut terdenaturasi ketika berada di area hotspot tadi, Mas? Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya gitu ya. Jadi uh, salah satu kelemahan apa namanya source ya, source ketik kita kan menggunakan laser ya. Laser saya pakai yang 633. Sebenarnya ada yang laser 500, tapi itu kan secara energi lebih tinggi ya, sehingga kami banyak menggunakan yang laser 633 gitu ya. Dan karena deteksinya tidak terlalu lama, jadi kami menggunakan kemarin pas mengukur isi source itu sekitar 15 detik gitu. 15 detik dan apa namanya laser powernya tidak terlalu besar sehingga tidak sampai apa namanya terdenaturasi. Itu yang kami eksperimen yang kami lakukan. Tapi betul memang ketika kita menggunakan laser power yang tinggi ataupun mengukur isi ses yang dalam jangka waktu yang lama, bahkan tidak hanya DNA-nya yang terdenaturasi tapi ses substratnya itu kadang juga bisa sampai kalau apalagi saya pernah eksperimen pakai potensial yang terlalu tinggi itu sampai teroksidasi juga substratnya gitu ya. Jadi betul memang desain risetnya itu nanti kita perlu atur untuk bagian ramanya, untuk laser powernya sehingga tidak sampai terdenaturasi dan juga kaitannya dengan elektrokimia juga perlu dioptimasi berapa rentang potensial yang akan dipakai karena kalau terlalu tinggi itu bisa juga teroksidasi nanti malah jadinya emasnya larut gitu ya kalau secara struktur begitu. Tapi yang kemarin yang kami desain yang kami lakukan tidak sampai mendenaturasi DNA-nya.
Oke, semoga cukup menjawab ya, Bulia. Ini kita udah hampir di penghujung nih. Eh, Kelihatannya nggak ada eh, pertanyaan lanjutan dari kolom chat. Kalau gitu saya kasih dua pertanyaan penutup ya, Mas ya, dari saya. Siap, 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 silakan. Eh, Kalau dari saya gitu, Mas, biasanya kan untuk studi-studi search yang bagus ya, maksudnya di jurnal-jurnal yang top itu, dia kan selalu ada menampilkan mekanismenya ya, Mas ya. Betul, betul, Venn betul. diagram, misalnya charge transfernya itu dari molekul eh, dari apa namanya dari misalnya plasmonic nanopartikelnya, kemudian transfer ke molekul gitu kan, terus dikonstruksi tuh dia Betul, dengan betul, betul, Venn diagramnya. betul. Karena itu penting juga untuk apa namanya ya menjelaskan apakah ini dominan prosesnya itu electromagnetic enhancement atau eh, yang chemical gitu kan Mas. Betul, Nah, betul, betul, kalau betul. dari EC ini Mas, dari EC ini apakah kita bisa 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 coba apa namanya ya memisahkan gitu Mas, mana yang proses yang dominan gitu. Oke, 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 oke. Yang sejauh saya pahami gitu, kebetulan memang di dua studi kami itu kami tidak sampai melihat detail gitu. Dalam artian ini mana sih yang dominan, apakah electrochemical enhancementnya atau chemicalnya gitu. Walaupun dari beberapa rujukan, ketika kita menggunakan elektrokimia di SES gitu ya. Jadi ketika kita mengkombinasikan elektrokimia dengan SES, memang elektrokimia ini akan apa namanya memboost di bagian chemical enhancement-nya gitu. Karena ketika kita memberikan potensial baik negatif ataupun positif itu kan nanti dia akan paling tidak akan mempengaruhi charge transfer dari molekul ke metal ataupun metal ke molekul atau bisa mengoksidasi atau bisa juga menguatkan atau melemahkan absorpsinya gitu ya. Jadi eh, secara umum memang elektrokimia ini akan berpengaruh di chemical enhancement-nya begitu. Terus tapi banyak juga peneliti yang mencoba mengembangkan bagaimana agar pemberian elektrokimia ini juga berpengaruh terhadap si electromagnetic enhancement. Nah, biasanya adalah dengan cara ini apa namanya substratnya itu diganggu gitu ya. Misal kita ada emas gitu, nah emasnya itu sampai dioksidasi atau intinya secara prinsip adalah untuk merubah struktur dari si ses platformnya ini. Karena kan electromagnetic enhancement ini kan sangat dipengaruhi oleh struktur dari si nanoplasmonik atau si substrat source ini. Nah, jadi banyak juga yang misal dia awalnya pakai struktur AU apa gitu. Nah, dengan diberikan pada saat mengukur dengan potensial yang sangat lebih tinggi, oh sehingga terjadi perubahan struktur emasnya ini. Nah, itu bisa mendapatkan sinyal yang lebih tinggi sekali. Walaupun memang itu akan lebih kompleks sekali karena bisa terjadi kompetisi antara oksidasi dari substratnya dan juga oksidasi dari si tadi ya baik analit targetnya atau bahkan Raman reporternya gitu. Sehingga memang desain itu kadang sangat kompleks tapi banyak juga yang melakukan itu karena harapannya agar bagaimana mendapatkan enhancement dari SAS ini setinggi-tingginya begitu, Mas. Hmm, oke, thank you Mas. eh Pertanyaan terakhir ya Mas ya, berkaitan dengan fasilitas Mas. Ini kan terakhir Mas aktif kan sebelum pulang ke Indonesia ya, Masnya waktu masih di Korea gitu. Seberapa doable ya Mas ya ini dilakukan di Indonesia? Ada nggak orang yang udah pernah aktivitas e-chasers di Indonesia yang tahu Mas? Nah, yang saya tahu memang belum, Mas. Makanya uh, sementara memang misal saya di UI kan adanya elektrokimia. Memang sebelum berangkat ataupun S1 S2 saya banyaknya elektrokimia gitu. Sehingga pada saat pulang memang masih agak pending ini untuk isi sesnya karena sepertinya belum banyak juga kampus dan pusat riset yang minimal punya ramanya gitu ya. Terdekat kami ada kolega di UGM gitu. Mereka punya raman sehingga kita baru mulai inisiasi lah untuk bagaimana mengembangkan lagi karena memang belum banyak. Jadi rata-rata masih parsial dan nanti kan punya raman berarti nanti banyak mengarahnya ke SES gitu. Terus punya elektrokimia gitu ya, ke elektrokimia sehingga untuk mengkombin ini memang masih masih dalam tahap rintisan lah. Jadi harapannya memang banyak kolaborasi yang bisa dikembangkan ke depan begitu. Iya, karena artinya
harus invest di dua instrumen itu sekaligus gitu ya Mas ya. Betul, 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 betul. Jadi ini sedang sedang mencoba menarik untuk biar namanya bisa bisa dikomben gitulah. Sedang Iya, penjajakan siap. iya. Kalau kita di Fotonika eh, kita lebih banyak bermain pakai rekaman portable sih Mas. Oke, siap, Portable yang siap. ditarik pakai fiber optik, kemudian pakai reflection Oke, probe gitu. ya. Gitu. Iya, tapi kita memang iya ya nggak punya sistem EC-nya ya ini. Nah, Heeh. kalau di kami ada esainya itu mungkin besok kita bisa combine lah. Iya, walaupun jarak memisahkan Siap, kita ya terlalu jauh nih. siap, 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 Tapi siap. nanti kita Nanti lihat kalau ada bisa peluang kita diskusikan bisa lah. kita Ah, siap. diskusikan. Karena Betul tadi Mas. secara prinsip kan isi sistemnya banyak ya. Bisa real time, bisa juga SN dulu atau RAM ses berikutnya dan seterusnya itu modifikasi dari teknik lah. Itu juga banyak yang bisa dikembangkan seperti itu. Aman. Nggak harus in situ ya, bisa ex situ saling melengkapin. Iya, betul-betul. Iya, Walaupun memang studi yang sangat fundamental dan molekuler tadi ya, yang transient itu memang biasanya in situ begitu. Tapi iya. cobalah bisa kita kembangkan. Oke, terima kasih Mas. Ini banyak banget ya. Saya Siap, lihat siap. apa namanya peluang yang bisa kita kerjakan bareng. Mudah-mudahan eh, ada ya bisa konkret lah ya ke depannya. Kalau Siap. misalnya nanti ada Betul, pintu yang betul, betul. terbuka, Salah, salah. kita eh, bisa diskusi lagi gitu. Selain itu ya kita terima kasih banyak ya. Ini banyak banget tadi insight yang kita dapat dari presentasinya Mas. Oke, kalau dengan demikian karena waktunya udah lewat banyak juga, saya tutup ya diskusinya. Terima kasih sekali lagi ke Pak Wiyogo dari UI dan teman-teman yang hadir di sini ya untuk diskusi kita. Selamat berakhir pekan semuanya.